Botol bertatahkan hasrat, Dap 15, tolong. Aku berjalan di sekitar api unggun, lalu melemparkan beberapa batang kayu bakar secara acak. Hatiku merasa cemas. Namun, setelah pengalaman patah hati yang baru saja kualami, aku cepat menyesuaikan diri. Jika bukan, karena sekarang berada di pulau terpencil, mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Miao Bing. Sekarang memilikinya sudah cukup bagiku. Mendengar suara api, hatiku perlahan-lahan tenang. Sejak pesawat jatuh sampai sekarang, sudah 2 hari berlalu. Aku sendiri tidak yakin berapa lama jatuh pingsan. Tapi pasti tidak sampai sehari. Dalam 2 hari ini, aku yakin dunia luar sudah mulai mencari kami. Mungkin setelah beberapa hari, kami akan bertemu dengan tim penyelamat. Sebelum tim penyelamat tiba, hanya ada satu hal yang harus kami lakukan, yaitu bertahan hidup dengan menghindari binatang buas. Dan jangan sampai ketahuan oleh Sang Han. Setelah tim penyelamat tiba, tidak peduli seberapa mengerikan dan abnormalnya Sang Han, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kami. Selama kami bisa melewati beberapa hari ini, kami akan baik-baik saja. Aku bersandar di dinding gua dan menatap kosong sejenak. Setelah beberapa jam seperti ini, langit berangsur-angsur cerah. Akhirnya, 1 malam lagi sudah lewat. Aku berdiri dan menggerakkan tubuhku. Berjaga malam bukanlah hal yang mudah. Setelah mengumpulkan air semalaman, ada 1 botol air mineral lagi yang sudah terisi penuh dengan air bersih. Pagi, suara Gu Yufei terdengar dari belakangku. "Kenapa kamu bangun pagi-pagi seperti ini?" Aku terkejut saat melihat Hu Fei di depanku. 2 hari ini, Gu Yufei selalu bangun pagi. Ini pertama kalinya aku melihat seorang gadis bangun begitu pagi. "Aku bangun pagi untuk mengumpulkan embun," jawab Hu Fei dengan senyum manis, semanis kamu yang baca. "Bagaimana cara kamu mengumpulkan embun?" Tanyaku penasaran. Mengumpulkan embun memerlukan alat dan harus disiapkan terlebih dahulu. Apakah Yufei sudah menyiapkannya sejak awal? Kemarin aku menemukan beberapa kantong sampah dan menutupi bagian atasnya dengan tumbuhan, jawab Gu Yufei dengan santai. Wanita ini sangat teliti. Ketika mendengar kata-kata Yufei, aku hanya bisa menghela napas. "Ayo pergi." Aku melambai pada Yufei. "Kamu tidak akan menjaga mereka di sini?" Yufei melihat ke dalam gua. "Mereka pasti akan baik-baik saja, sekarang sudah pagi. Tidak akan ada binatang buas yang datang," jawabku. Aku melirik ke arah perkemahan Song Han, sedangkan orang-orang di tempat Sang Han juga tidak mungkin ada yang bangun sepagi ini. Setelah selesai bicara, aku masuk ke dalam gua, memanggul tas ranselku dan mengambil busur dan anak panah yang berada di sudut. Setelah membawa barang-barang yang dibutuhkan, aku keluar dari gua. Saat baru keluar, aku kebetulan melihat Gu Yufei meregangkan pinggangnya. Bang! Bang! Kancing di bagian dadanya tiba-tiba terlepas karena tidak mampu menahan persiknya yang mengembang. Bra hitam dan dada yang terbuka seketika terlihat di hadapanku. "Jangan lihat." Yufei dengan cepat menutupi dadanya dan memandangku tajam. Aku tersenyum canggung, lalu berbalik dan berjalan pergi. Aku bilang jangan lihat, kamu benar-benar tidak lihat? Yufei bergumam dengan suara rendah sambil segera mengikutiku. Setelah bekerja keras sepanjang malam, kami berhasil mengumpulkan hampir setengah botol air bersih. Yufei memegang botol air mineral dengan senyum bahagia di wajahnya, hampir sama dengan siswa sekolah dasar yang mendapat peringkat pertama. Dia menggoyangkan botol di depan wajahku. "Kamu tidak memuji saya?" Oke, kamu sangat hebat," kataku dengan asal. Tidak tulus. Gu Yufei memandangku dengan tatapan mengejek, lalu berbalik dan melanjutkan mengumpulkan embun sementara aku melihat sekeliling. Serak-serak, terdengar suara aneh yang datang dari rumput. Aku mengangkat busur dan anak panah.
lalu berjalan dengan hati-hati. Terlihat seekor burung pegar yang terjebak dalam rumput liar. Dia terus mengepakkan sayapnya. Kejutan yang menyenangkan. Saat aku melihat burung yang beratnya kurang lebih 3 kilogram, aku merasa sangat senang. Awalnya, aku masih khawatir tentang apa yang akan aku makan hari ini. Tapi sekarang ada burung pegar yang muncul. Aku mendekatinya dengan diam-diam. Dan saat burung itu tidak menyadariku, aku melompat dan menangkapnya. Burung pegar itu sudah kutangkap. Lalu, aku mengikat kakinya dengan tanaman merambat yang ada di sekitarku, membawanya dengan cara menggantungnya. Tanaman merambat ini sangat kuat. Jika bukan karena sudah ada tali yang kucuri dari Zonghan, mungkin aku akan menggunakan tanaman merambat ini untuk dijadikan tali jika aku membutuhkannya. Tidak lama kemudian, Yufi mengetahui situasi di dekatku. Saat dia berbalik dan melihat burung di tanganku, wajahnya sangat senang. Burung pegar. Gu Yufi mendekatiku dengan ekspresi terkejut dan memperhatikan binatang itu dengan seksama. Ya, aku mengangguk. Burung pegar ini terjebak pada tanaman merambat dan kebetulan ini menguntungkan kita. Kamu beruntung, kata Gu Yufei sambil tersenyum. Orang biasa tidak memiliki keberuntungan sebaik ini, bisa menemukan burung pegar yang melemparkan diri ke dalam perangkap. Keberuntunganku cukup baik. Aku mengangkat burung pegar itu dan melanjutkan pencarian. Baru berjalan beberapa langkah, kakiku terjatuh di atas sesuatu hingga hampir terjatuh. Kamu baik-baik saja? Yofei dengan cepat menolongku dan bertanya penuh simpati. Tidak apa-apa. Aku melihat ke bawah dan menemukan tanaman aneh di kakiku. Aku menyerahkan burung pegar itu pada Gu Yufei, lalu menundukkan kepala dan menggali dengan belati. Singkong. Saat aku berhasil menggali seluruh rimpang singkong yang ada di depanku, aku merasa senang karena ternyata tanaman itu adalah singkong. Singkong adalah tanaman pangan terbesar keenam di dunia. Setelah membersihkan singkong yang ada di depanku, aku mulai mencari di sekitar tempat itu dan ternyata benar. Di sekitar sana masih ada beberapa singkong lainnya. Yufi bertanya, "Apa ini?" Saat melihat beberapa singkong seukuran kepalan tangan. Kamu bisa menganggapnya sebagai ubi jalar, kurang lebih sama. Jawabku sambil memasukkan 8 buah singkong ke dalam ranselku. Kita ada menu makanan lain hari ini. Mungkin para wanita sudah bosan dengan makan daging setiap hari. Sekarang kita bisa merubah menu makanan karena bisa menemukan singkong. Sudah waktunya kita pulang. Matahari sudah mulai terbenam, kata Lu Fei sambil menengadah ke atas. Jika Miao Bing dan Ye bangun dan menyadari kita tidak ada di sana, pasti mereka akan khawatir. Iya, mari kita pulang untuk makan dulu. Lalu cari tempat lain untuk bermalam. Jawabku sambil mengambil burung pegar dari tangan Yu Fei, memakai ranselku dan berjalan menuju perkemahan. Tapi saat kami sedang menuju kembali, berlari, tiba-tiba kami mendengar teriakan ketakutan dari arah perkemahan. Itu terdengar seperti suara Miao Bing. Hatiku merasa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berlari ke depan. Yu Fei yang ada di sampingku juga ikut berlari. Tolong! Teriakan Miao Bing terus terdengar. Suaranya terdengar ketakutan dan tidak berdaya. Aku berlari dengan cepat, berbagai pikiran berkelebat di benakku. Apakah ada binatang buas di sekitar sini? Ataukah Xiang Han telah menemukan perkemahan kami? Ini pasti tidak kebetulan. Angin berhembus melewati telingaku. Saat ini, aku hanya ingin segera kembali ke perkemahan. Dalam beberapa menit, aku sudah sampai di perkemahan. Di depan gua kami, aku melihat 3 orang berdiri. Salah satu dari mereka menutupi kepalanya dengan tangan, dan pakaiannya bercak darah. Orang itu juga mendengar langkah kakiku, yang mendekat dan berbalik untuk melihatku. Yo, Hen Fan. Bersambung.
Jangan lupa like, subscribe, komen, share, and love you.